I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Salam kenal, saya Sri Yuningsih bersama dalam acara podcast YPUI Parung Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai guru berprestasi ada di sini. Ada di mana sih? Tentu saja ada di YPUI. Seorang guru adalah profesi yang sangat dicita-citakan atau didamba-dambakan oleh banyak orang. Seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, namun harus memiliki segudang talenta. Apa saja sih kompetensi keahlian? Banyak sekali. Selain itu, guru juga harus memiliki kreatif, inovatif, dan segudang prestasi. Kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu. Beliau adalah seorang guru SMP dan SMK di sekolah swasta yang sangat memiliki banyak talenta. Siapakah beliau? Mari kita sambut bersama, yakni Bapak Ahmad Misbahuddin. Apa kabar Bapak Ahmad Misbahuddin? Alhamdulillah baik, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu sehat ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya manggilnya Bapak Ahmad atau Bapak Misbah nih. Mungkin biar lebih akrab panggilnya Pak Misbah aja, Bu Sri. Baik, Bapak Misbah. Bapak Misbah, boleh dong kita ingin tahu nih bagaimana sih jurusan yang Bapak minati, yaitu waktu itu kalau nggak salah bahasa Indonesia ya Pak? Betul sekali, Bu Sri. Alasan memilih bahasa Indonesia itu apa sih? Yang pertama, terima kasih Bu Sri sudah memberikan waktu saya di tempat ini luar biasa. Dan alasan saya kenapa memilih bahasa Indonesia, karena rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, Bu Sri. Pada saat sekolah, Bu Sri mungkin pernah merasakan bahwa ketika saat itu ada ujian nasional. Betul. Dan ujian nasional itu ada matematika, IPA, bahasa Indonesia dan lainnya. Biasanya bahasa Indonesia selalu dianggap materi pelajaran yang paling mudah. Padahal hasilnya Padahal belum ya Pak ya. biasa, Bu Sri, ya. Betul. Ketika itu diujikan, ternyata nilainya juga tidak sebagus yang orang perkirakan. Dan justru itu yang membuat saya malah cinta. Dan saya ingin mengajarkan itu kepada seluruh siswa, bahwa semua mata pelajaran harus dicintai dengan benar. Berarti semua pelajaran harus dicintai dengan benar, itu tuh inti dari cinta dengan mata pelajaran. Benar ya Pak ya, katanya kalau tidak cinta kita tidak tahu bagaimana rasanya gitu ya. Betul Bu Sri, karena posisinya semua itu berawal dari cinta. Ketika cinta itu kita miliki, maka pelajaran sesulit apapun itu akan terasa lebih bisa enak. Ya. Cinta dulu berarti ya. Betul sekali. Oke, nih guru bahasa Indonesia pasti jago nih merayunya, karena yang dibahas adalah cinta. Oke Pak, ini kan alasannya karena cinta bahasa Indonesia. Kemudian Bapak, saya mendengar bahwa Bapak itu menjadi guru berprestasi. Banyak sekali talenta-talenta Bapak yang sudah kita dengar, kita rasakan. Saya ingin tahu nih, apa saja sih prestasi yang Bapak raih, baik itu waktu masih kuliah ataupun sekarang ketika Bapak menjadi seorang guru. Sebetulnya setiap orang pasti punya prestasi masing-masing ya Bu Sri ya. Saya yakin Bu Sri pun sudah ada di tempat ini dengan sedang prestasi Bu Sri yang miliki. Pun dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di tempat kami Bu Sri, SMP dan SMK IEPW Parung. Bapak Ibu guru di SMP dan SMK IEPW Parung itu penuh dengan prestasi. Dan hari ini kenapa saya mewakili Bapak dan Ibu? Karena saya mempunyai waktu yang lebih luang dibandingkan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Makanya saya hari ini bercerita tentang kehidupan saya di masa lalu mungkin. Betul. Apa saja prestasinya nih? Kita coba dari waktu masih kuliah nih Pak nih. Apa saja prestasi Pak Misbah di saat masih kuliah, supaya nih para pemirsa menjadi motivasi siswa-siswa SMK yang lain pengen masuk YPUI, biar ingin tahu nih dulu waktu kuliahnya apa aja sih prestasinya, apa saja nih Pak?
Iya, yang pertama sebelum masuk ke prestasi saya mau bercerita tentang kisah saya pada saat saya masuk kuliah, Bu Sri. Aha. Saya ini bukan orang yang terlahir dari orang yang mungkin mampu seperti Bu Sri. Bu Sri mungkin ketika apapun minta besoknya langsung ada Bu Oh Sri gitu, ya. alhamdulillah ya. Kalau saya tidak seperti itu Bu Sri. Bahkan ketika saya mau masuk kuliah pun banyak yang harus saya perjuangkan. Ibu saya dan bapak saya untuk memperjuangkan itu. Dan perlu Bu Sri tahu bahwa saya ini orang yang hampir berhenti kuliah, Bu Sri. Oh gitu, kenapa tuh Pak? Pada saat saya masuk kuliah saat itu dan saya ingin masuk ke Bahasa Indonesia dan alhamdulillah saya masuk ke salah satu kampus swasta di Kabupaten Bogor. Saya masuk di semester 1 dan semester 2 saya aman. Dalam artian bahwa keadaan ekonomi masih bisa tercukupi. Tapi masuk semester 3 dengan pembiayaan yang setiap harinya lumayan, Bu Sri. Banyak tugas ya? Banyak tugas Aha. dan transport yang luar Lumayan, biasa. betul, Saya betul. bercita-cita bahwa bukan bercita-cita ya. Saat itu saya berkata ketika di semester 3 saya tidak punya hal yang membantu saya untuk kuliah. Saat itu mungkin saya akan berhenti, bukan pesimis. Tapi saya mencoba dulu untuk menggali apa yang saya punya dan alhamdulillah saat di semester 3 prestasi itu mulai ada, Bu Sri. Apa aja tuh Pak? Semester 3 itu saya mencoba untuk mengajukan nilai IPK saya di semester 1 dan semester 2. Dan alhamdulillah di semester 3 di ACC. Oh, Saya mendapatkan IPK-nya berapa tuh? beasiswa. Oh, Saat tepuk itu- tangan dong. Ya, Ayo. itu kenangan yang manis buat saya di sini sebelumnya ya, tapi betul. pahitnya pada saat prosesnya. Dan di semester 3 itu baru terbuka jalan. Saya semester 3 diberikan beasiswa full sampai selesai. Dan itu belum selesai ternyata, Bu Sri. Ada Ketika lagi. saya masuk dan di semester 3 dengan beasiswa, ternyata yang berat itu adalah ekonomi untuk berangkatnya, transportnya. Transportnya karena lumayan ya di Pakuan ya Pak ya. Betul, saya kuliahnya di Universitas Pakuan dan untuk dari sini ke sana bolak-balik itu luar biasa. Makanya setelah itu saya terus mencoba untuk apa yang saya bisa. Saya masuklah saat itu ke salah satu lembaga privat. Saya di sana dites dan alhamdulillah saya masuk ke sana. Setelah itu saya punya peluang di sini. Di SMP dan SMK YPUI, YPUI. Bu Sri. Oke, ini kalau nggak salah ya, Bapak tuh juara 2 pengajar terbaik di salah satu privat. Perlu disebutkan namanya? Boleh atau tidak? Oh, ya, boleh. Bu Sri? Kita sebutkan aja ya. Ternyata Pak Misbah ini adalah juara 2 pengajar terbaik di Primagama. Oke, keren banget ya. Tepuk tangan dong, aplausnya dong para pemirsa. Oke, kemudian apa lagi? Ternyata ada juara 1 ya, juara 1 lomba debat tingkat universitas. Berarti bahasa Indonesianya jago banget nih Bapak nih. Itu menggali terus ya, Bu Sri ya. Menggali Karena terus ya. posisinya sekali lagi semua itu berdasarkan kebutuhan, Bu Sri. Akhirnya dari kebutuhan kita menggali potensi dan akhirnya jadi prestasi. Wish. Dan saya berharap itu pada seluruh siswa yang akan masuk ke sekolah manapun, karena ketika dia akan memilih sebuah sekolah atau dia akan lulus dari sebuah sekolah, terkadang ekonomi itu menjadi kendala. Betul. Banyak sekali alumni lulusan sekolah SMP yang tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Padahal itu bukan penghalang ya Pak ya. Betul. Betul. Yang Bu Sri sebutkan tadi, ketika di lomba debat itu, saya saat itu akan berwisuda, Bu Sri. Oh, 1 tahun kemudian saya akan wisuda. Wisuda itu membutuhkan uang yang lumayan. Dan saya cari informasi, ternyata wisuda itu bisa gratis ketika membawa nama sekolah ke pentas yang lebih tinggi. oh gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak menjadi juara 1. Saat itu juara satunya di kampus Aha. dan juara 3 atau saat itu harapan 1 karena hanya juara 1, juara 2 dan juara harapan 1. Aha. Jadi ketika kita sudah level kampus sudah bisa kita miliki, Betul. kita dikirimkan kembali ke level yang lebih tinggi yaitu Kopertis. Kopertis wilayah 4 itu ada di Jabodetabek dan Banten. Dan kebetulan saat itu
memang belum menjadi juara 1 Bu Sri, tapi kami sudah sangat bangga karena di final itu kami berhadapan dengan Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta, dan kami adalah satu-satunya kampus swasta yang bisa masuk ke final di situ. Wis, keren ya Pak Misbah. Ayo dong para pemirsa, jangan pernah ragu, jangan pernah terhalang oleh ekonomi. Ini Pak Misbah ini menjadi panutan kita bahwa faktor ekonomi bukan penentu segalanya. Ini banyak banget nih prestasi yang dimiliki oleh Pak Misbah. Selain lulusan terbaik di Fakultas Pakuan, kemudian mendapatkan beasiswa dengan IPK-nya tertinggi, kemudian menjadi guru terbaik juga. Tahun berapa Pak? Kalau itu lebih spesifik ya Bu Sri ya. Ya. Saat itu mungkin kalau dibilang guru terbaik, saya yakin masih banyak banget guru yang lebih baik dari saya. Dan kategori itu adalah kategori untuk lomba mengajar. Lomba mengajar, tapi kan otomatis pesertanya ribuan ya. Lomba mengajar bahasa Indonesia itu pesertanya memang cukup banyak, tapi sekali lagi bahwa saat itu karena saya senang dengan mengajar dan saya cinta terhadap anak-anak dunia pendidikan, makanya saya pelajari semua, dan berkat SMP dan SMK YPWI saya mengajar dari tahun 2009 Bu Sri. 2009. Sekarang 2021, sudah lama ya. Dan saya berani lomba di 2019. 2019, hebat, dan beliau menjadi juara. Oke, Pak Misbah, keren nih, luar biasa. Ini menjadi motivasi seluruh siswa kita bahwa tadi yang pertama adalah ekonomi bukan menjadi dasar penghambat. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berusaha ya Pak ya, kalau kita mau berusaha pasti otomatis kita akan berhasil. Kemudian nih Pak, Bapak kan mengajar di SMP dan SMK. Betul Bu Sri. Di SMP, SMK? SMP dan SMK YPWI Parung. YPWI Parung. Oke, Bapak boleh nggak ceritakan sedikit aja bagaimana awalnya masuk SMP, SMK YPWI Parung? Ini luar biasa Bu Sri buat saya. Karena sekolah ini bukan hanya saya sebagai guru ya, tapi posisinya saya sudah menjadikan ini sebagai keluarga kedua. Seperti yang saya bilang Bu Sri tadi, saat saya semester 3, saat saya hopeless terhadap diri saya, saat itulah SMP dan SMK YPWI hadir di sini Bu Sri. Ketika saya melamar di sini dengan status saya yang masih mahasiswa saat itu, saya dites secara profesional. Pengetesannya profesional di sini Bu Sri, dengan berbagai tes yang dilewati saat itu, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk masuk ke SMP dan SMK YPWI tahun 2009. 2009. Sekarang jabatannya adalah? Alhamdulillah sekarang diamanahkan untuk menjadi wakil kepala sekolah Bu Sri. Wakil kepala sekolah, bukan tidak mungkin nanti jadi kepala sekolah ya Pak ya. Oke. Karena tanggung jawabnya luar biasa nih. Pak Misbah hebat, bisa juga merangkul jadi wakil kepala sekolah SMP dan SMK. Bisa juga membagi waktunya bagaimana di rumah. Ini luar biasa. Para pemirsa wajib mencontoh nih. Ini sekolah yang sangat luar biasa juga, pinggir jalan ya Pak ya? Betul Bu Sri. Pinggir jalan, apa sih keunggulan dari sekolah ini? Yang harus diketahui oleh seluruh peserta audiens di rumah kali ya, bahwa SMP dan SMK YPWI ini salah satu sekolah swasta yang berada di Parung Bu Sri. Kalau Bu Sri lewat ke daerah Parung dan Ciseeng, Bu Sri akan melihat salah satu sekolah di pinggir jalan ada SMP dan SMK YP Parung. Di situ memang sekolah swasta. Tapi swasta yang kami miliki Bapak Ibu gurunya melalui penyaringan yang luar biasa. Saya menjadi seperti ini bukan karena diri saya hebat Bu Sri, tapi karena bentukan sekolah yang membentuk saya untuk terus berjuang. Bahkan sampai saya sudah menjadi guru di sini pun, saya masih tetap harus berjuang. Karena kepala sekolah di kami menuntut untuk guru itu bisa mengajarkan siswa sesuai dengan zamannya. Mau tidak mau kami harus bekerja, kami harus mencari inovasi, kami harus mencari kreativitas agar pada saat siswa masuk ke sini, agar pada saat orang tua menitipkan siswanya di sekolah ini, kami bisa menjawab itu dengan amanah yang luar biasa. Hebat sekali nih. Bu Sri kalau mau memilih sekolah, ketika Bu Sri mau memasukkan siswanya ke sekolah, pasti Bu Sri sudah memilih dulu. Betul, jangan sembarangan milih sekolah. Betul. Karena otomatis siswa
kalau dipegang dengan guru yang tidak tepat, dia akan jadi tidak tepat pula gitu ya Pak ya? Dan itu luar biasa Bu Sri, betul yang Bu Sri katakan. Kami itu menyaring guru itu bukan main-main. Karena kami yakin siswa yang hebat itu akan terlahir dari guru yang hebat. Kata-kata yang bagus nih para pemirsa. Di dalam YPUI berarti banyak sekali guru-guru berprestasi. Makanya untuk para pemirsa jangan lupa masuk YPUI. Baik SMP maupun SMK ya Pak. Nanti ketemu Pak Misbah dengan segudang prestasinya. Oke nih, terakhir nih Pak nih. Terakhir, apakah pesan untuk siswa dan siswinya? Untuk seluruh siswa dan siswi yang khusus untuk SMP dan SMK YPUI ataupun seluruh siswa dan siswi yang masih bersekolah di sekolah yang lain. Yang pertama adalah tidak boleh menyerah dengan keadaan Bu Sri. Apapun itu kita harus punya harapan dan cita-cita. Karena Allah itu membuka jalan ketika kita sudah berusaha. Itu yang pertama. Usaha dulu sampai mana sejauh kita mampu, pasti Allah akan membuka jalan itu. Yang kedua, kita harus memilih dan meyakini bahwa setiap apa yang sudah Allah titipkan kepada kita adalah suatu anugerah. Dan setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Tinggal kita yang mencari di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Dan saya yakin dengan semua Allah sudah menciptakan diri kita, Allah sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang belum kita ketahui adalah bagaimana kita mengolah diri kita untuk kita tahu kelebihan kita. Sulit tidak bisa mencari kelebihan? Sulit. Kalau melihat kekurangan orang gampang. Betul sekali Bu Sri. Dan saya berharap dengan banyaknya kita mengetahui kelebihan kita, maka kita akan bisa membangun orang-orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan itu yang ada di guru-guru di SMP dan SMK YPUI Parung. Berarti SMP SMK YPUI ini hebat-hebat ya. Guru-gurunya saja banyak yang berprestasi. Kemudian fasilitas pinggir jalan. Mungkin para pemirsa yang mau masuk boleh silahkan mampir ya Pak ya. Nanti ketemu dengan Pak Misbah langsung. Kalau mau lihat-lihat sekolahnya juga gampang diakses ya Pak ya. Oke, itu ada pesannya. Yang pertama adalah kita harus berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita berdoa. Kemudian nanti Allah yang menentukan hasilnya. Oke, ini perbincangan kita dengan Pak Misbah itu sangat menarik sekali. Namun dengan keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sesi pertama ini. Yaitu tadi disampaikan pertama yaitu guru berprestasi ada di sekolah. Di mana sekolahnya? Tentu saja YPUI. Oke, kita akhiri saja perbincangan. Terima kasih Pak Misbah sudah menjadi narasumber, menjadi bintang tamu di acara podcast YPUI Parung Official. Terima kasih Bu Sri sudah mengundang saya di sini. Dan sekali lagi Bu Sri, ini bukan berarti bahwa saya paling berprestasi, tidak. Di sini itu saya mewakili teman-teman, Bapak dan Ibu guru di SMP dan SMK YPUI yang penuh dengan prestasi dan siap untuk menyambut siswa-siswi yang akan bergabung dengan kami. Insya Allah amanah Bapak dan Ibu yang menyekolahkannya di tempat kami akan mendidik putra dan putri Bapak Ibu semampu kami sesuai dengan aturan yang berlaku di kedinasan. Itu Bu Sri, terima kasih sudah mengundang di sini Bu Sri. Sama-sama Pak Misbah, selamat bertemu kembali di acara berikutnya. Tidak lupa bahwa tadi di Pak Misbah menyampaikan bahwa murid yang hebat berasal dari guru yang hebat. Jangan coba-coba mengasuh anak itu, jangan coba-coba. Kita harus tahu dalamnya. Maka kalau ingin tahu dalamnya, silahkan kita mampir ke SMP dan SMK YPUI Parung. Bertemu dengan saya kembali di acara berikutnya dengan saya Sri Yuningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.